Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Kita akan kembali membahas bagian kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menundukkan kepala kami ya Tuhan, karena kami ingin dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hidup kami. Biarlah Tuhan juga menggerakkan hati kami, agar kami terus mempelajari bagian-bagian firman Tuhan, agar kami mampu terapkan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa ke dalam pikiran dan hati kami dengan sederhana, agar kami mampu menerapkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Terpujilah Engkau ya Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita akan membahas tema penting di tengah-tengah kehidupan pada saat ini. Mungkin banyak yang mengunderestimate anak-anak, ya kan? Maka saya akan mengulas bagian firman Tuhan agar setiap kita melihat betapa pentingnya memiliki hati seperti anak kecil. Yang tertulis dalam Matius 18 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Matius 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita membahas firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikian firman Tuhan. Hal yang luar biasa, Yesus menginginkan setiap murid-muridnya menjadi seperti anak kecil. Kenapa? Karena persoalan hati itu akan memancarkan, dan hati akan menunjukkan kualitasnya. Dan seseorang kalau hatinya jelek, pasti sikap hidupnya juga terlihat jelek, iya kan? Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang pertama yang saya ingin katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, mengapa murid-murid bertanya, "Guru, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Kalau kita memiliki hati seperti anak kecil, maka hal yang pertama, kemurnian yang pertama, anak-anak tidak pernah berkompetisi dengan sesamanya. Maka saya katakan hati seorang anak yang murni tanpa target. Kalau murid-murid bertanya seperti itu karena ada target, biarlah aku yang terbesar dari kawan yang lain. Maka kompetisi di tengah-tengah murid-murid juga terjadi. Terlihat juga dunia ini sedang berkompetisi. Maka firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita agar kita tetap menjadi sahabat bagi yang lain, bukan menjadi kompetitor bagi sesama kita. Maka tanpa target itu penting. Tanpa target, tanpa melihat hal yang memilah-milah, dan kita lihat kemurnian hati anak kecil. Yang kedua, mengapa Yesus mencintai mereka dan menempatkan mereka di tengah-tengah hidup dan di tengah-tengah pembahasan murid-murid ketika bertanya, "Siapa yang terbesar?" Karena hati yang kedua yang Yesus lihat dari anak kecil adalah hal yang kedua, gak mudah sakit hati, gak mudah baperan, bos. Tadi udah tanpa target, gak mudah baperan. Berbeda sama kita ya, maka kita akan mendeteksi diri dari firman Tuhan pada saat ini. Kalau orang dewasa lihat hidupnya sangat banyak target-target tertentu. Kalau istri diberikan tas oleh suaminya, maka sang istri akan melihat brand apa. LV bukan, Louis Vuitton bukan, ya kan? Hermes bukan.
Herpes ya kan. Sorry ya, karena ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang tua lupa bahwasannya memiliki hati seperti anak-anak yang diinginkan oleh Yesus, dan itulah pewaris kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tadi yang kedua saya katakan gak mudah sakit hati. Kalau kita lihat anak kecil berantem, ketika sudah dilerai oleh orang yang lebih tua atau orang yang melerai, yang sudah menasehati, jangan berantem. Maka anak kecil yang berantem ini ketika sudah berdamai, lihat dia akan kembali bermain lagi. Seperti seolah-olah tidak ada persoalan, tidak ada pertengkaran. Berbeda dengan kita yang baperan dan pendendam. Ketika ada persoalan yang membuat percekcokan luar biasa, kita akan mengingat. Ketika banyak rumah tangga yang selalu membahas hal-hal yang lama-lama, hal-hal yang sudah lalu-lalu. Kalau kaum ibu, kaum istri biasanya suka sekali membahas hal yang lalu-lalu. Juga suami juga suka menyakiti hati istrinya. Ini hal yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kenapa? Karena coba deteksi hati kita. Coba deteksi hidup kita. Kita sangat terpengaruh oleh indikasi-indikasi hitungan-hitungan dunia. Berbeda dengan anak kecil yang tetap tulus bersuka cita, gak mudah sakit hati. Hal yang ketiga, mengapa penting kita bahas di tengah-tengah kehidupan ini, agar kita semakin dewasa di dalam keimanan kita. Karena memiliki hati seperti anak-anak juga dibutuhkan di situasi yang semakin sulit ini. Kalau kita melihat anak-anak, hal yang ketiga, selalu bergembira atas apa yang diberikan. Kalau orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya ketika ia berulang tahun, lihat sukacitanya. Ma, aku mau tas warna pink dong, dikasih warna pink. Wih, sukacitanya luar biasa. Pak, aku mau tas warna biru, dibelikan tas warna biru. Sukacitanya luar biasa. Jarang anak-anak menanyakan, Pak, ini tas beli di mana? Di pinggir jalan ya? Jarang, bos. Iya kan? Karena kenapa? Kemurnian hati itu. Dia melihat segala sesuatu dengan sukacita dan bersukacita atas pemberian, terkhusus pemberian orang yang dikasihinya. Kita diberikan kehidupan ini, seharusnya kita bersukacita kepada Sang Pemberi hidup, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Tantangan begitu banyak pada saat ini. Saya ingin katakan, bersukacitalah seperti anak kecil, karena kita akan melihat membangun pribadi yang baru ketika kita mampu menelaah. Ternyata penting memiliki hati seperti anak kecil. Kembali lagi bersukacita ya. Kalau kita beda, banyak juga hamba-hamba Tuhan juga beda. Melihat pemberian dari jemaatnya, harga berapa ini ya? Ya kan? Sorry. Saya hanya menyatakan hal yang sering saya lihat. Kalau kita tidak seperti itu nggak apa-apa. Banyak juga keluarga-keluarga melihat pemberian, melihat ini brandnya apa ya? Beli di mana ya? Beda. Berbeda sekali dengan anak kecil. Maka kita akan membangun pribadi yang baru dengan indikator kerajaan surga. Bukan apa yang menjadi penilaian dunia, yang dunia nilai itu benar, itu yang menjadi kebenaran kita. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Engkau akan memiliki kerajaan surga kalau engkau memiliki hati seperti anak kecil. Engkau akan mampu menghapus luka batinmu kalau engkau memiliki hati seperti anak kecil. Gak mudah tersinggung dan menghargai pemberian dari orang lain, terkhusus keluarga-keluarga muda. Maka bersukacitalah atas apa yang diberikan pasanganmu. Selalu berikan apresiasi. Bentuk hati kita sudah dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau dikasih sesuatu, apresiasikan. Kalau dikasih songket, jangan ditanya songket Palembang, bukan. Ini harga berapa? Apresiasi terlebih dahulu. Karena bentuk sukacita yang anak kecil pancarkan, dia tidak pernah memilah-milah.
Dia tidak pernah menargetkan sesuatu, dan dia selalu bersuka cita atas pemberian dari orang yang dikasihinya. Kembali kita akan selalu mempelajari firman Tuhan. Tetapi pada saat ini, kembalikan kualitas hati kita seperti yang Yesus inginkan, agar kita benar menjadi pewaris kerajaan surga, agar kita benar menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Saya imani setiap kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan kembali belajar bagian-bagian firman Tuhan agar kualitas kehidupan kita semakin seperti Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas bagian firman Tuhan. Kami mampu menelaah bagian-bagian penting agar kami bawakan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami tidak bersungut-sungut atas apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, agar fokus kami kembali hanya ke dalam kebenaran Kristus, hanya kepada salib-Mu ya Bapa. Kami ingin kembalikan segala sakit hati kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang bekerja mengobati kami. Kami juga ingin berkualitas hati seperti anak-anak kecil. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki, agar surga yang kami rindukan, kamilah menjadi salah satu pewarisnya. Kami imani Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah firman-Mu terus menghidupi kehidupan kami, dan firman-Mu terus membuat kami semakin tahu siapa kami, dan membawa kami ke dalam pertobatan, dan kami mampu meninggalkan hal-hal yang buruk, sehingga kami mampu menunjukkan kebenaran firman Tuhan melalui kualitas kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa.